Donald Trump memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat mengalahkan lawannya dari Partai Demokrat, Kamala Harris. Akan seperti apa gaya Trump memimpin Amerika? Bagaimana kebijakannya ke dalam dan ke luar negeri? Kita akan membahasnya dengan pakar hubungan internasional Teguh Reza Shah. Selamat sore Pak Reza Shah. Selamat sore, salam dari Yogyakarta. Iya, Pak Reza, menjadi Presiden Amerika di tengah situasi dunia yang tidak menentu saat ini. Nah, menurut Anda, Trump akan banyak fokus di dalam negeri atau ke luar negeri? Teori mengatakan foreign policy begins at home. Jadi Trump akan melakukan restrukturisasi dalam pembangunan di dalam negeri dan pada saat yang sama melakukan pengembangan-pengembangan di luar negeri. Dan ini sangat penting karena Amerika Serikat adalah negara adikuasa, sehingga apapun kebijakan Amerika Serikat kelak itu sangat berpengaruh terhadap dunia secara geopolitik, geostrategi, dan juga geoekonomi. Namun menarik bahwa kemenangan ini diakui oleh Kamala Harris dan menggunakan sebuah kata kunci a peaceful transition of power. Dalam artian tidak ada gejolak di dalam negeri Amerika dari hasil kemenangan Donald Trump tersebut. Dan dengan demikian kita bisa berkata bahwa hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat dapat dikatakan business as usual. Jadi yang sudah berjalan selama ini akan dikembangkan sedemikian rupa. Karena kita sudah memiliki sebuah kerangka namanya Comprehensive Strategic Partnership. Namun mengingat Trump adalah seorang yang sangat idiosinkratik, di mana Trump memiliki ciri-ciri psikologis yang berbeda. Kalau berbicara itu sangat tegas, kalau berkomitmen itu dikatakan berulang-ulang, dan Trump tidak sungkan-sungkan mengkritisi siapapun yang berbeda pendapat dengannya. Di dalam hal ini, kalau Trump akan bermasalah dengan Cina, tidak dengan Indonesia. Dan ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk semakin merapatkan kepentingan nasional masing-masing. Yang kita bisa harapkan saat ini adalah Trump hendaknya melakukan reformasi dalam hubungan ekonominya dengan Indonesia. Di mana kalau kita melihat data-data hubungan bilateral, maka Amerika Serikat tidak masuk dalam 5 besar investor internasional di Indonesia. Ranking 1 adalah Singapura dengan 15. Siap. Ya, berarti kalau tadi Anda katakan seperti itu, Anda bisa melihat di sini kebijakan ekonomi Trump di masa lalu ya, pada periode sebelumnya. Apakah berarti pola kebijakan ini masih akan berlanjut ya? Kita harapkan Trump melakukan upgrading daripada hubungan bilateral di bidang ekonomi. Karena Amerika Serikat saat ini tidak berada pada 5 besar untuk investor di Indonesia. Nomor 1 adalah Singapura 15,4 miliar US dollar, kedua Cina 7,4 miliar US dollar, ketiga adalah Hong Kong 6,5 miliar US dollar, keempat adalah Jepang 4,6 bilion US dollar, kelima Malaysia 4,1 bilion US dollar. Sedangkan Amerika berada pada posisi di bawahnya dengan angka 3,28 bilion US dollar. Jadi kita sangat berharap Presiden Indonesia dapat meyakinkan pada Amerika Serikat sudah tiba saatnya kalau perang dagang yang ada selama ini membuat Amerika Serikat kembali membangun investasinya di Indonesia. Karena investasi Amerika Serikat di Indonesia mendapat penghargaan tinggi karena hanya membawa top manager dan tidak membawa pekerja ke Indonesia. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa sekaranglah sangat tepat bagi Amerika Serikat untuk berinvestasi di Indonesia kembali. Nah, Pak Reza Shah, di sini banyak yang memprediksi kalau Trump bakal merombak secara signifikan ini kebijakan-kebijakan luar negeri di tengah sejumlah krisis yang terjadi. Di sini kan kita masih melihat masih ada situasi perang yang berkepanjangan antara Ukraina Rusia, belum lagi ada krisis dan perang juga di Timur Tengah. Nah, akan bagaimana kira-kira kebijakan Trump untuk dua isu besar tersebut? Pada masa kampanye, Trump mengkritisi pemerintahan Biden dan Harris. Beliau mengatakan, kalau saya yang memerintah, tidak akan ada kejadian Ukraina diserang oleh Rusia. Tidak akan ada kejadian 7 Oktober. Jadi tampaknya Trump ini mampu melihat dunia secara pragmatis. Di mana inti masalahnya dia ketahui, cuman seringkali Trump mengkritisi pemerintahan Biden sebelumnya dengan mengatakan, they know what to do, but they do not know how to do it. Jadi untuk itu saya pikir Indonesia dapat menjadi mitra strategis Amerika Serikat. Kita sudah punya fondasi namanya Comprehensive Strategic Partnership, dan untuk itu kita hendaknya datang kepada Amerika Serikat dengan ide-ide.
Karena bagaimanapun sehebat apapun ide Indonesia itu hendaknya mendapat dukungan dari Amerika Serikat, terutama sekali banyak sekali ide-ide Indonesia yang idealis itu tidak berhasil dilakukan di majelis di Dewan Keamanan PBB, selalu mendapat veto Amerika Serikat. Jadi bila dari sekarang Indonesia mencoba menggait Amerika Serikat untuk sebuah koalisi damai di dunia, maka kemungkinan besar ini adalah saat yang tepat bagi Indonesia, karena di belakang Indonesia itu ada ASEAN, ada Organisasi Konferensi Islam, ada Gerakan Non-Blok, dan biasanya didukung oleh Liga Arab, dan biasanya lagi didukung oleh negara-negara yang masuk dalam like-minded countries di dalam Majelis Umum PBB. Pak Reza Shah? Halo Pak? Pak Reza Shah masih bisa mendengar suara saya? Ya, baik. Siap. Ya, artinya di sini tadi dari Pak Hasan Nasbi dari kantor kepresidenan juga menyatakan bahwa Pak Prabowo berencana memang akan ke Amerika ya di tanggal 11 sampai 12 November. Berarti sebenarnya misi yang tadi Anda katakan itu bisa disampaikan ya, di sinilah saatnya ya Pak Reza Shah ya. Tepat sekali, karena saya perhatikan akan ada chemistry antara Presiden Indonesia dengan Presiden Amerika Serikat. Saya Kenapa Anda bisa mengatakan ada chemistry di sini? 58,6%. Chemistry-nya bagaimana Pak Anda angka 50,9%, dan dari segi usia mereka berdekatan. Di mana Trump lebih tua 5 tahun, 4 bulan, dan 3 hari. Jadi melihat pendidikan Bapak Prabowo yang kosmopolitan dan lama studi di Amerika Serikat, saya pikir tidak sulit bagi Pak Prabowo untuk membangun suatu kerapatan psikologis dengan Donald Trump. Ya, tapi di sini Pak Reza Shah, kalau menurut Anda sendiri, apakah memang kemenangan Trump di sini bisa nggak sih buka peluang untuk Indonesia untuk bisa meningkatkan lagi perdagangannya dengan negara lain di sini ya, negara lain ya yang mungkin memang terkena dampak dari kebijakan proteksionis Amerika Serikat? Tepat sekali, di mana Amerika Serikat itu sangat proteksionis, dan juga Amerika Serikat sudah lama membangun ide perang dagang dengan Cina. Jadi banyak sekali investor-investor Amerika dan investor-investor dari Uni Eropa yang dimintakan oleh Trump untuk pindah dari Cina. Dan tentunya Cina juga berpikir perlu menahan mereka untuk bertahan lebih lama. Dalam kondisi seperti ini terbuka peluang Indonesia untuk mengundang masuk investor Amerika, investor Uni Eropa, dan juga sekutu-sekutu Amerika yang ada di seluruh dunia. Tapi tentunya pekerjaan rumah ada di pihak Indonesia sendiri. Kita hendaknya meningkatkan kualitas Human Development Index, kita hendaknya memperbaiki kriteria Corruption Index, dan kita hendaknya mampu bekerja sesuai dengan kriteria yang berlaku di Amerika Serikat, yakni tata kelola di tingkat pemerintah dan tata kelola di tingkat swasta. Jadi dengan demikian kita melihat naiknya Trump ini sebagai suatu peluang untuk akselerasi dalam ekonomi Indonesia. Nah, bagaimana dengan Indonesia yang beberapa waktu lalu mendekat ke BRICS di sini? Apakah memang akan punya konsekuensi ketika memang dipimpin oleh Trump? Ya, saya perhatikan Trump akan bertanya soal ini, mengapa Indonesia masuk BRICS? Karena dalam pandangan Donald Trump, BRICS itu berpotensi menjadi suatu koalisi besar buat menghadang majunya Amerika Serikat. Jadi tentunya Indonesia perlu menjelaskan kepada Amerika Serikat bahwa kita masuk BRICS dalam kerangka kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, dan Indonesia akan menjadi negara pertama yang menahan sekiranya BRICS itu berpotensi untuk menjadi kekuatan yang di luar visi dan misi BRICS itu sendiri. Oke, baik Pak Teguh Reza Shah. Terima kasih Pak sudah berbincang bersama kami sore hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.